tema kali ini yakni murai kamu seperti ini jangan dibelikan tiket terlebih dahulu. Nah, ini untuk teman-teman ya, yang faktornya tinggi-tinggi ya. Yang faktornya itu pemiliknya, bukan burungnya. Jadi kalau kita memiliki faktor yang tinggi, terkadang kita lupa teman-teman bahwa ego dan ambisi kita mengalahkan naluri kita. Jadi kita tidak melihat burung murai batu kita siap atau tidak, malah kita langsung saja melombakan. Udah, gantang aja, udah lombakan saja ya. Menang kalah urusan nanti. Waduh, repot kalau kayak gitu ya. Kalau kayak gitu repot, dan target 99% sampai 100% juara pastilah jauh. Beda cerita ketika kita menggunakan strategi. Insya Allah ya 99 sampai 100% bisa kita penuhi untuk menjuarai atau murai batu kita berprestasi. Kan enak tuh ya. Kalau 100% bisa prestasi ketika dilombakan, wah mantap sekali tentunya. Itu kan meningkatkan gairah kita melombakan murai, terus memupuk chemistry antara kita dengan murai batu kita, dan kita akan semakin yakin pada murai batu kita, dan itu akan tersugesti keyakinan untuk menang. Itu sangat penting sekali untuk murai batu. Oke, kita bahas saja di inti pembahasannya, yakni murai seperti apa yang jangan dibelikan tiket terlebih dahulu. Nah, ya kan? Murai yang jangan langsung dibelikan tiket, teman-teman. Ketika kita dari perjalanan jauh dan baru sampai, nah ini jangan dibelikan tiket terlebih dahulu. Ya, dalam artian jangan dibelikan tiket terlebih dahulu, jangan langsung dilomba, digantang. Berilah waktu untuk jeda dan istirahat, karena murai batu untuk bekerja itu juga perlu yang namanya tenaga. Jadi harus ada tenaga ya, nanti agar burung murai batu kita bisa mengintimidasi lawan, mengeluarkan materi-materi ya. Jadi agar menekan ya. Kita murai batu kita memberikan teritorial yang bagus nantinya. Terus jangan dibelikan tiket atau digantangkan terlebih dahulu ketika baru langsung dikasih setut ya, atau penambahan EF langsung digantang. Jangan. Nanti akan berdampak pada burung murai batu kita itu menggosok-gosokkan paruh ke tangkringan. Yang ada murai batu kita dari durasi kerja pasti ketinggalan, dan untuk memperoleh murai batu prestasi itu membutuhkan murai terbaik, yakni dari durasi juga dapat ya, dari kinerjanya juga tidak berjeda. Takutnya nanti dalam menggosok-gosokkan paruh ke tangkringan itu makan durasi yang tidak sebentar. Itu biasanya juga akan mengurangi nilai ya pada di juri nanti. Terus murai batu yang paling banget untuk tidak dibelikan tiket terlebih dahulu ketika kita sampai di tempat lomba, murai batunya gacor, bongkar-bongkar materi tanpa henti. Jadi over gacor saat di bawah. Nah, saat sebelum digantang sudah bongkar-bongkar materi tanpa henti di bawah, maka saya sarankan jangan sesekali melombakan. Mendingan tetap di kerodong, bawa pulang lagi. Jangan dibelikan tiket yang seperti ini, karena pasti ngempos biasanya teman-teman ya, biasanya ngempos. Jika ada yang prestasi itu pun pasti sedikit. Banyakan murai batu ya, teman-teman silahkan ya masuk kategori mana. Kalau teman-teman merasa murai batunya mampu memiliki tenaga yang cukup, silahkan. Tapi kalau teman-teman di rumah udah nggak ada umbaran, penjemuran juga tidak ditambah dengan sauna, maka jika sudah gacor di bawah, mending jangan digantang atau jangan dilombakan, karena ini tenaganya pasti ngempos dan habis. Untuk murai batu yang tidak punya umbaran terutama, apalagi penjemurannya juga tidak di sauna. Lain cerita ketika sauna tinggi, ada penjemuran juga, dan teman-teman merasa murai batu teman-teman kalau soal tenaga nggak usah diragukan, karena teman-teman juga sudah mengenal karakternya nih. Nah ini nggak apa-apa, silahkan ya. Yang penting teman-teman pahami dulu karakternya. Tapi kalau asal ragu-ragu, mendingan jangan. Saran saya kalau murai batu di bawah udah enak banget nih bongkar-bongkar materi, di atas pasti ngetem ya. Biasanya gitu. Nah, apalagi murai batu yang tidak ada umbaran, tidak ada jemur sauna tadi. Nah, terus murai batu apalagi yang jangan dibelikan tiket terlebih dahulu, yakni murai batu dengan tatapan kosong teman-teman ya. Murai batu ketika kita bawa itu kan ada tuh murai batu ya, ada sebagian ya.
kalau kita bawa ke tempat lomba, itu murai batunya cuma 1 titik doang, dikasih makan nggak dimakan ya, hanya bengong doang. Kalau kita gertak dia paling loncat ya, nampar ruji balik lagi ke tangkringan. Nah ini jangan dilombakan, nanti nggak kerja murai yang seperti ini ya. Seandainya ada respon pun pasti sudah ketinggalan atau tidak maksimal. Sebaiknya murai batu seperti ini itu butuh pengondisian. Murai batu yang dengan tatapan kosong ini kemungkinan ada penyebab-penyebab kenapa dia seperti itu. Biasanya murai yang seperti itu malah murai bagus. Jadi teman-teman coba kondisikan dengan gemericik air, diasingkan dari burung apapun, terutama burung yang vektornya tinggi. Karena burung yang vektornya tinggi nanti akan mengganggu ya, akan mengganggu murai batu kita yang sedang pengondisian tadi. Jadi teman-teman harus hati-hati nih ya dalam memelihara murai batu. Kalau murainya memang masih tahap kondisi ya sebaiknya harus benar-benar dikondisikan ya. Bengong, tatapan kosong ya, pokoknya kalau dilihat aduh nggak ada faktor-faktornya, dikit-dikitnya dia hanya bengong, mana lehernya ditekuk ya. Itu butuh pengondisian yang tidak sebentar, butuh berbulan-bulan itu untuk mengondisikan, mengembalikan ya. Tergantung perawatan dan mood dari burung tadi. Setiap burung juga berbeda, meskipun sama-sama bengong, dalam pengoperasian, dalam artian pengondisian tentu tidaklah sama. Nah, apalagi burungnya nggak ada respon. Nah ini nggak ada respon ya, cenderung ya seperti itu. Kalau ada burung yang dibawa ke tempat lain, dia nanti bengong lagi ya. Tapi kalau di rumah nanti ada proses dia gacor. Itu ada burung yang demikian dan banyak sekali. Nah burung-burung seperti itulah sebaiknya butuh pengondisian yang tidak sebentar teman-teman, tidak sebentar. Sebaiknya kita rawat murai batu kita. Makanya saya sering banget membahas tentang murai batu rusak. Itu karena apa? Karena kalau kita sampai kerusakan murai batu itu sakitnya tuh di sini teman-teman ya. Jadi jangan sampai murai batu teman-teman, terutama yang sering berprestasi nih ya, perlu dicatat, jangan terlalu sering dilombakan ya. Saya sering banget bilang jangan sampai menyesal kemudian. Murai batu bagus sebaiknya dijaga, diatur ritme lombanya ya. Sebulan cukup sekali saja untuk murai batu dewasa, dan untuk murai batu yang masih muda pastor jangan dilombakan. Kalau sesekali ingin mencoba sejauh mana sih murai saya, silahkan, tapi jangan diatur jadwal untuk lomba. Kalau mau dicoba silahkan ya, sesekali saja, tapi jangan dilombakan. Karena kebanyakan murai batu yang jalan di pastol itu dewasanya nggak akan beres. Itu sudah banyak sekali sampelnya ya. Jadi teman-teman coba perlu dicatat dan garis bawain. Karena kalau kita sudah memiliki murai batu yang prestasi di muda, itu gatel tangannya, pengennya lomba terus tiap minggu udah juara, pengennya lomba terus. Ujung-ujungnya apa? Nanti pas mutasi itu nggak sempurna ya, nggak tuntas. Nanti efek jeleknya kerjanya setelah mutasi tidak akan maksimal, nampar, gacor di rumah, nggak kaleng-kaleng. Nah itu ya, itu jangan sampai seperti itu. Cukup sekian ya teman-teman tentang tema murai seperti ini. Jangan dibelikan tiket terlebih dahulu. Terima kasih.